Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat meski kita semua tetap belajar dari rumah. Perkenalkan, nama kakak Zazan Arindias. Kalian bisa panggil kakak Kak Zazan. Nah, saat ini kakak merupakan mahasiswa pendidikan biologi FKIP UNS. Nah, sudah siapkah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran biologi hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Mengawali kegiatan belajar kita hari ini, jangan lupa untuk presensi melalui Google Form yang telah kakak bagikan melalui WhatsApp grup kelas kalian. Selanjutnya, di sini juga kakak ingin menghimbau kepada kalian semua bahwa meskipun pembelajaran kita hari ini dilaksanakan secara daring, harapannya kalian mampu mengikuti dengan baik, dan juga kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya meskipun ada di rumah. Nah, adik-adik semuanya, sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang pertemuan kita kemarin membahas tentang apa? Nih, perasaannya kalian melaksanakan observasi di lingkungan kalian, apa aja flora dan fauna yang sudah kalian temukan? Pastinya sangat beragam kan? Nah, kali ini kakak juga ingin menunjukkan sesuatu yang tidak kalah menarik untuk kalian. Yang pasti masih seputar materi biodiversity atau keanekaragaman hayati. Nah, ini pastinya tidak asing kan bagi kalian, apakah dari adik-adik semuanya ada yang sudah pernah berkunjung ke salah satu destinasi pariwisata tersebut? Mungkin kalian bisa menilai dari kondisi lingkungan beberapa destinasi wisata, terutama untuk daerah kita sendiri ada di Magelang, itu ada Candi Borobudur ya. Nah, kemudian untuk daerah-daerah lain seperti ada di pegunungan maupun di pantai ataupun laut atau sejenisnya, kira-kira apa sih yang hal-hal yang mengganggu dari liburan kalian itu? Salah satunya, mungkin kalau dari pandangan kakak sendiri, salah satu hal yang sangat mengganggu ketika kita mengunjungi suatu tempat wisata itu adalah sampah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, apakah kalian itu pernah berpikir nggak sih kalau sampah-sampah yang ditinggalkan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu mematikan makhluk hidup yang ada di sana? Apa yang akan terjadi apabila flora dan fauna di sana mati akibat limbah tersebut? Terdengar sangat miris, tapi ya memang seperti itu kenyataannya. Nah, apakah dari kalian sudah pernah melakukan upaya untuk mempertahankan ekosistem yang ada di sekitar kalian? Nah, mungkin berangkat dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan 3R, reuse, recycle, and reduce dari sampah-sampah yang kita gunakan sehari-hari. Hal tersebut juga sudah membantu untuk menjaga kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Kemudian, tidak hanya kasus-kasus seperti ini, berbagai kasus eksploitasi juga semakin marak terjadi di alam Indonesia, menyebabkan berbagai ketidakseimbangan ekosistem di dalamnya, kematian spesies secara terus-menerus, serta banyak pula masyarakat yang masih acuh terhadap kasus di sekitarnya. Setelah berbagai kasus-kasus eksploitasi, baik itu hutan, laut, maupun pencemaran-pencemaran lain, itu apakah kalian itu masih berpikir bahwa alam Indonesia itu baik-baik saja? Coba kalian renungan sebentar. Baik, terima kasih atas renungan dari adik semuanya. Selanjutnya, kakak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Di sini ada kompetensi dasar KT3.2 dan 4.2. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama ada 3.2.4, itu peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Kemudian 3.2.5, peserta didik dapat merekomendasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. 4.2.2 itu peserta didik dapat menulis dengan benar berbagai usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia dalam bentuk poster.
Nah, masuk ke poin selanjutnya. Lalu sebenarnya apa sih pentingnya semua hal yang menyangkut berbagai makhluk hidup yang ada di suatu tempat tersebut? Mengapa kita ini harus peduli terhadap problem yang ada saat ini? Nah, berikut kakak akan menjelaskan beberapa manfaat dari keanekaragaman hayati bagi manusia. Di sini ada 6 poin yang akan kakak sampaikan mengenai manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada sumber kehidupan, yang kedua kehati sebagai sumber ekonomi, kehati untuk menjaga ekosistem, untuk mencegah kerusakan alam, untuk kemajuan iptek, dan juga sebagai agen daur materi. Baik, yang pertama, keanekaragaman hayati sebagai sumber kehidupan, meliputi sandang, pangan, dan papan. Alam kita sudah menyediakan berbagai macam flora dan fauna yang dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan tersebut, bahkan dalam jumlah yang melimpah. Contohnya dari segi sandang sendiri, kita biasa menggunakan kain atau kain atau benang yang berbahan dasar dari wool atau kapas atau sutra seperti itu, dan bahan-bahan baku tersebut juga asalnya dari alam, baik nabati maupun hewani. Kemudian dari pangan juga sama, pastinya kalian mengetahui apa saja bahan-bahan nabati maupun hewani yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Untuk papan sendiri, di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya mengenal yang namanya rumah adat tradisional, di mana para masyarakat adat tersebut masih mempertahankan berbagai tradisi, seperti diantaranya pembangunan rumah adat yang masih menggunakan jenis-jenis kayu maupun bagian-bagian dari tanaman untuk membangun rumah mereka. Seperti contohnya rumah adat Joglo itu masih menggunakan kayu jati dan sejenisnya. Terus rumah adat di berbagai daerah yang lain, bahkan mereka semua keseluruhan bagian rumah itu masih menggunakan tumbuhan-tumbuhan khas di daerah mereka untuk membangun rumah adat masing-masing. Untuk manfaat yang kedua adalah sumber ekonomi. Kemudian di sumber ekonomi ini, sektor industri saat ini memiliki peran yang penting bagi pembangunan ekonomi negara dengan memanfaatkan bahan baku yang disediakan, baik nabati dan hewani. Contohnya dari sektor industri itu ada industri minyak kelapa sawit seperti itu. Nah, itu merupakan contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati flora berupa kelapa sawit yang diekstrak menjadi minyak. Terus kemudian ada juga sektor pariwisata di suatu daerah, yang mana suatu daerah tersebut itu memiliki keunikan di mana di tempat tersebut terdapat flora dan fauna khas atau endemik yang menjadi daya tarik wisatawan. Seperti misalnya bunga Rafflesia arnoldi, ataupun kita biasa berkarya wisata kalau kalian pernah mengunjungi LIPI Botani atau kebun raya gitu, pasti menemukan banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, baik flora maupun fauna. Tapi kebanyakan kalau di kebun raya itu lebih condong ke keanekaragaman floranya. Nah, untuk selanjutnya, keanekaragaman hayati juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Berbagai makhluk hidup akan selalu berada dalam suatu rantai makanan. Apabila salah satu penyusunnya itu punah, maka rantai tersebut tidak akan seimbang, menyebabkan ekosistemnya juga akan terganggu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mencegah kerusakan alam. Misalnya, populasi suatu tanaman tertentu akan membantu proses penyerapan air saat musim hujan, sehingga mampu mengurangi bencana longsor dan banjir di suatu daerah. Kemudian seperti pemanfaatan hutan bakau untuk menjaga abrasi di daerah pantai atau pesisir. Kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk kemajuan iptek. Keanekaragaman hayati juga berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya pada aplikasi bioteknologi. Bioteknologi ini mampu menghasilkan tanaman transgenik yang resisten terhadap hama, kemudian produk hewan seperti telur ayam kaya vitamin dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut dikembangkan akibat adanya keanekaragaman yang ada, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di zaman sekarang. Untuk manfaat yang terakhir adalah
keanekaragaman hayati sebagai agen daur materi, di mana seperti berbagai spesies hewan detritivor yang mampu mengubah limbah menjadi bahan yang mampu diserap lingkungan. Seperti di sini misalnya ada pohon tumbang nih. Kemudian ada detritivor lain seperti serangga maupun fungi-fungi yang dapat merombak limbah kayu tersebut menjadi unsur hara yang mampu diserap oleh tanaman. Nah, gimana adik-adik, begitu banyak kan manfaat dari keanekaragaman hayati ini? Nah, dengan berbagai pemaparan dan contoh tadi, harapannya adik-adik mampu bertanggung jawab tentang berbagai hal yang menyangkut lingkungan hidup, termasuk keanekaragaman hayati dimanapun dan juga kapanpun. Baik, setelah tadi kakak sampaikan materi, untuk kegiatan selanjutnya adalah pembentukan kelompok. Nah, tadi kan kalian telah melihat berbagai macam kondisi alam kita tercinta ini, di Indonesia utamanya. Kemudian kakak ingin kalian itu melakukan diskusi bersama kelompok kalian terkait apa yang harus masyarakat lakukan untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia, supaya pada kasus di atas seperti pencemaran limbah-limbah tadi, spesies-spesies yang ada di dalamnya itu tidak mengalami kepunahan. Kalian bisa kok mencari data lewat internet, kemudian dari sumber yang terpercaya seperti jurnal. Nah, misalnya nih kalian mendapat suatu data misal seperti ini contohnya. Nah, nanti harapannya data-data tersebut, misal data tentang keberagaman fauna khas atau endemik di daerah Sumatera, ini ada yang namanya harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Nah, di sini kalian mencari data dari sumber-sumber terkait, keberadaan harimau ini kayak gimana, terus populasinya saat ini kayak gimana, jumlahnya berapa, persebarannya gimana, kemudian langkah yang ingin kalian ambil untuk melestarikan salah satu spesies tersebut itu apa. Melalui konservasi yang seperti apa, yang kira-kira cocok untuk spesies tersebut gitu. Nah, untuk penugasan kelompok ini kakak jadikan tugas rumah, dan untuk minggu depan silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Untuk produk diskusi kalian ini kakak rasa akan sangat menarik apabila dibuat poster berbentuknya digital saja, karena mengingat ini pembelajaran online, jadi lebih efektif untuk membuat poster digital. Kalian bisa terserah menggunakan aplikasi apa saja seperti Canva maupun ya kalau yang perwakilan kelompok bisa menguasai CorelDRAW, silahkan. Berkreasi sekreatif mungkin. Kalau mau ditambah gambar atau infografis lainnya, ya diperbolehkan, asal tetap memperhatikan esensi tugas yang kakak sampaikan tadi ya. Baik, cukup untuk posternya. Nah, di sini yang terakhir, kakak akan melakukan penilaian singkat terkait pemahaman kalian mengenai materi yang kakak sampaikan hari ini melalui post-test. Soal post-test akan kakak bagian melalui WAG atau kalian juga bisa mengetikkan sendiri dengan alamat bit.ly/posttestkehati. Nah, di dalamnya akan ada 3 soal uraian singkat, dan untuk waktu pengerjaan adalah 24 jam setelah pembelajaran ini selesai. Semangat untuk adik-adik semuanya. Baik adik-adik yang kakak banggakan, akhirnya kita telah menyelesaikan pembelajaran biologi untuk hari ini. Semoga adik-adik semuanya senantiasa diberi kesehatan selama masa pandemi seperti ini. Jangan lupa juga untuk penugasan yang sangat menarik tadi dikerjakan dan akan kakak bahas minggu depan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan minggu depan, karena materi keanekaragaman hayati sudah selesai sampai di sini, materi yang akan kakak bahas minggu depan adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada baiknya dari kalian bisa membaca terlebih dahulu materi tersebut supaya nantinya mempermudah dalam pembelajaran selanjutnya. Sekian materi biologi mengenai keanekaragaman hayati yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.